Kalau Bang Theodor ini Muslim apa gimana? Mualaf, Kok kayak udah mualaf, paham bener? mualaf, Oh, mualaf. mualaf belum seminggu. Oh, Baru mualaf Ustaz. oh sebelumnya sebelumnya penganut Bible gitu maksudnya dari Kristen. Debater Kristen, tukang Oh, nyerang-nyerang. Maaf ya, pertanyaan ini bukan bermaksud untuk menyudutkan, tapi saya ingin tahu yang sebenarnya dan kebenarannya itu dari Kristen, Katolik. Karena yang sedikit saya tahu itu hanya Protestan ya. Kalau Katolik itu saya memang tak tahu, tidak tahu. Jadi saya mau tahu perayaan 25 Desember tuh yang sebenarnya ini saya bertanya dalam versi Katolik ya. Sudah berapa lama dia tidak mau menjawab, ini sudah meragukan sebetulnya. Jadi buat Bunda yang tadi kalau Kristen ya Kristen aja masuk di sini, jangan mengatakan mualaf. Begitu loh. Karena akan ketahuan pada akhirnya. Dan kamu dari tadi bertanya tentang kekatolikan. Berapa lama kamu Kristen? Masa kamu tidak tahu tentang Katolik? Nah itu. Itu yang perlu dipertanyakan kamu seharusnya kamu. Kamu berapa lama Kristen? Kok kamu tidak tahu tentang Katolik? Saya mualaf, saya tidak pernah bertanya tentang Katolik. Saya mualaf. Karena saya tahu, karena sama-sama masih menyembah anak orang. Nah, masalah 25 Desember di Katolik, kalau kamu Protestan, kamu juga tahu. Karena kamu juga merayakan itu. Nah itu, jadi pertanyaan itu saya hanya menghindari pertanyaan jebakan yang akhirnya membuat adu domba. Coba kamu berpikir, kamu Protestan kan? Kenapa kamu tanya ke Katolik? Bukankah Katolik dan Protestan sama? Bukan kamu saja yang mualaf, saya mualaf, Theodore mualaf. Banyak orang mualaf di sini, ya. Ya kita tahu bahwa surga itu dalam pandangan orang Kristen itu di atas. Ya, wajar kalau dikatakan wajar kalau dikatakan ya. Di atas genteng. Ya, di atas yang tidak terhingga. Kalau di bawah tidak mungkin seperti itu. Di bawah itu alam maut. Oh, di bawah. Seperti itu. Mana di bawah itu tanah kamu? Oke. Aku mau nanya ke Bang Zulumzul tadi ya. Bang Umzul sepakat ya kalau Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih juga. Sepakat. Yang saya tanya itu Kak, selain Yesus yang dianggap suci berdasarkan dalilnya dalam Al-Quran, apakah masih ada para nabi lain yang dianggap suci? Tolong sebutkan dalilnya Kak. Ada di dalam Yohanes 17 ayat 3 tentang hidup yang kekal. Silakan Bang Theodor bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Alif. ya, Aku bacain waalaikumsalam. dari ini ya judul perikopnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, ini Iya, ada Yohanes ini satu 17. akun yang tentang yang gimana ya? Portrait tentang orang-orang yang alap nih. Saya Nah, nanti ini mau juga duetin itu. sebetulnya gini Bang Theodor, Umi juga tidak ingin seperti pendeta yang menyampaikan satu ayat saja atau dua ayat saja. Yohanes 17 itu biasanya disampaikan hanya dua ayat ya. Umi tuh pengennya menyampaikan semua 26 ayat supaya jelas, karena di dalam Yohanes 17 itu perkataan Yesus itu sungguh jelas bahwa bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa, bahwa Yesus juga berdoa bukan untuk dunia tetapi untuk mereka, untuk para pengikutnya. Ya, Nanti adapun kita kayak orang misionaris nanti Umi. Oh iya, jangan ya. Biarin aja. Ujung-ujungnya nanti kita jadi biarkan aja mereka misionaris tersesat nanti. gitu. Saya baca berapa ayat aja ya, karena yang pasti ini udah kita baca dulu sebelum ditampilkan ke publik. Akhirnya kita mengambil 1 poin ayat atau 2 poin ayat, karena di ruang secara di luar publik kita sudah membacanya. Oke, itu judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita ambil yang paling terdekat ayatnya itu. Supaya sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Kalau kami bilangnya Allah ya. Yang benar dan mengenal, ini juga Alkitab ngapain ada Allah di sini. Ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Jadi di sini tidak ada alegoris lagi ya, jelas ya. Utus tidak ada lagi alegoris. Saudara, sampai ayat 8 aja. Biar ini itu udah mewakili sampai ayat 8. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Olehnya sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiranmu sebelum dunia ada. Aku tidak menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Tuh. Ini harfiah ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang padamu dan mereka percaya bahwa engkau ya lah yang telah mengutus aku. Biasanya Umi tanya. Katakan mengutus. Mengutus. Biasanya Umi tanya ke Kak Hesti. Kak Hesti jawabannya seperti apa? Meledak gitu kan. Kak Hesti biasanya menanggapi pertanyaan. Jadi Izin. kira-kira Umi diskusinya adem ya kalau tanpa surat-surat Paulus ya? Iya. Izin nyapa dong, kalau Umi Mican kan aku udah tahu dia muslimah. Kalau Bang Theodor ini, Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Bang Theodor ini muslim apa gimana? Kok kayak udah paham bener? Mualaf. Oh, mualaf. Mualaf belum seminggu. Oh. Baru mualaf Ustaz. Oh, sebelumnya penganut Bible gitu maksudnya dari Kristen. Debater Kristen, tukang nyerang-nyerang. Iya. Ya, oke lanjut. Pantesan barusan Silakan. Kalau Bunda boleh bertanya lagi kah? Silakan Bunda. Silakan. Penasaran, banyak yang mau kutanya, tapi satu-satu. Enggak apa-apa. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Lalu kalau penjelasannya Yesus maaf ya, pertanyaan ini bukan bermaksud untuk menyudutkan, tapi saya ingin tahu yang sebenarnya dan kebenarannya itu dari Kristen, Katolik. Karena yang sedikit saya tahu itu hanya Protestan ya. Kalau Katolik itu saya memang tidak tahu. Jadi saya mau tahu perayaan 25 Desember tuh yang sebenarnya ini saya bertanya dalam versi Katolik ya. Kalau Bunda bisa jelaskan di Islam itu yang sebenarnya seperti apa ya bisa aja. Terima kasih. Ya, kalau Katolik itu biasanya di bulan Januari ya. Mohon maaf. Kalau ini ya. Mohon maaf. Mimican, mohon maaf. Beliau Ustaz, sebaiknya Anda bertanya sama orang Katolik. Jangan bertanya ke Muslim. Nah, kita diskusi dua arah, yaitu Kristen sama Islam. Pertanyaanmu itu arahkan ke Katolik. Di sini nggak ada Katolik, Protestan. Joel Umbu, dari tadi ada diem. Joel Umbu kalau nggak salah Protestan. Theodore itu Bang Joel Umbu agak Katolik apa Protestan? Maaf, karena dari tadi saya dengar kan dari Katolik sih. Ya, Pak Gogetminya. Bang Joel, bentar Umi. Apa Bang Joel? Bang Joel? Bang Joy, Saya Kristen. Enggak, Katolik apa Protestan Abang? Saya tahu Abang Kristen. Protestan apa Katolik? Bang Protestan. Joel? Hah? Ya, Protestan. Oh yaudah, maaf Anda saya turunin. Dari tadi saya diam pertanyaan Anda. Enggak, saya takut pertanyaan kamu mengadu domba. Saya turunin. Enggak, jangan, Bun. Enggak, udah saya turunin. Enggak, Bang Puisi, enggak Mimi. Saya di sini netral, Mi. Saya enggak ini. Saya di sini netral. Tidak boleh kita bertanya itu. Dia seharusnya bertanya ke Katolik, bukan bertanya ke Muslim. Saya di sini netral. Saya memberikan kenyamanan untuk tamu-tamu saya. Bertanya Bukan. Tadi dia bertanya juga versi Islam. Katolik, bukan bertanya kepada Muslim. Saya takutnya nanti jadi mengadu domba. Oh, itu aja. Dah. Dan ini room dua arah, itu Kristen sama Islam. Dan dia Islam, nantinya dia mualaf. Tapi kalau dia mualaf, kenapa dia bertanya seperti itu? Kalau dia pernah Kristen, kenapa dia bertanya seperti itu? Tahu kebenaran. Nah,
Kenapa dia Dia bertanya mau seperti tanya itu? kebenarannya, Bu. Makanya tadi Umi tanya dia mu'alaf, apa benar mu'alafnya? Karena seorang mu'alaf itu akan bangga menyatakan kemu'alafannya, seperti Bang Theodor. Ya, beliau bangga dengan pernyataan kemu'alafannya. Makanya Umi tanya dia tadi sudah berapa lama dia tidak mau menjawab, ini sudah meragukan sebetulnya. Jadi buat Bunda yang tadi kalau Kristen ya Kristen aja masuk di sini, jangan mengatakan mu'alaf. Begitu loh. Karena akan ketahuan pada akhirnya. Iya, kalau dia mualaf Bang Jack, Oh, pertanyaan dia dia mu'alaf. Coba lihat di VT-nya dia mu'alaf. iya, dari tadi kan penjelasan Katolik. Gak ada dari tadi penjelasan Katolik. Tadi mau ngomong saya itu tadi lagi mikir ini ya, mikir mau makan apa. Jadi saya gak konsen untuk ngomong. Dia harus saya ngomong. Iya, pertanyaan dia tadi seharusnya bertanya tentang Katolik. Dia bertanya ke Katolik, jangan bertanya ke Muslim. Karena seharusnya pun kita yang Muslim jangan menjawab. Saya hanya menghindari kita diadu domba. Nah itu aja. Saya menghindari itu. Iya, Jadi iya. ya teman-teman yang di sini, siapa yang bertanya tentang kekristenan, maka yang menjawab Kristen. Siapa yang bertanya tentang keislaman, maka yang menjawab Islam. Kecuali kita ini antara Bang Joel sama kita yang Muslim ini, ya memang kita dua arah gitu. Oke, lanjut Umi. Oke, jadi kalau di dalam Islam tidak ada, nah bisa ini kan tadi pertanyaannya di dalam Islam juga di dalam Katolik. Kalau di dalam Islam tidak pernah disebutkan Nabi Isa itu lahir di tanggal 25 Desember. Karena setahu Umi yang pernah Umi pelajari 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tetapi itu adalah sebuah festival Saturnalis namanya. Festival Saturnalis itu apa? Festival perayaan hari kelahiran Dewa Matahari ya. Jadi kalau misalkan di dalam kekristenan 25 Desember tidak ada juga dalilnya ya. Apalagi kalau kita merujuk kepada ayat-ayat di dalam yang ada di dalam Bible itu tidak menunjukkan bahwa hari kelahiran Yesus itu di bulan Desember. Pada saat malaikat turun menjumpai para penggembala yang sedang menggembalakan ternaknya pada malam hari. Itu tidak mungkin bulan Desember. Karena bulan Desember di Israel sana, di Yahudi sana, itu curah hujan sangat tinggi, musim dingin. Dan ada larangan pemerintahan untuk para gembala tidak menggembalakan kambingnya. Jadi binatang Bentar Umi. Liausan dengerin baik-baik. Saya tidak sujon sama kamu. Saya menyarankan ke teman-teman saya ya, teman-teman saya yang ada di Komal. Kamu dengar baik-baik, kamu dengar. Teman-teman ya, kalau ada pertanyaan untuk bertanyakan tentang ke Katolik, maka yang menjawab harus Katolik. Kalau Protestan, maka yang menjawab Protestan. Di sini tidak ada Katolik. Tadi saya mendengar kamu, cuma saya tadi lagi mikir mau makan apa. Dijawab Om Michan. Itu saya larang. Komal saya tidak boleh Muslim bertanya tentang kekristenan orang, tapi tidak ada orangnya di sini. Ya, di sini tidak ada Katolik. Saya menyarankan untuk teman-teman, ya hanya saja menjaga untuk tidak terjadi adu domba. Begitu ya. Liausan dengar saya ya. Jadi kami bukan sujon sama kamu. Saya menyarankan ke teman-teman saya yang di Komal. Dengerin, saya menyarankan ke teman-teman yang di Komal, ya. Dan kamu dari tadi bertanya tentang kekatolikan. Berapa lama kamu Kristen? Masa kamu tidak tahu tentang Katolik? Nah itu yang perlu dipertanyakan kamu seharusnya kamu. Kamu berapa lama Kristen? Kok kamu tidak tahu tentang Katolik? Saya mualaf, saya tidak pernah bertanya tentang Katolik. Saya mualaf. Karena saya tahu, karena sama-sama masih menyembah anak orang. Nah, masalah 25 Desember di Katolik, kalau kamu Protestan, kamu juga tahu, karena kamu juga merayakan itu. Nah itu, jadi pertanyakan itu saya hanya menghindari pertanyakan jebakan yang akhirnya membuat adu domba. Coba kamu berpikir, kamu Protestan kan? Kenapa kamu tanya ke Katolik? Bukankah Katolik dan Protestan sama merayakan 25 Desember? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Nah itu dia, ya. Pertanyaan kamu tuh, saya mualaf loh, saya mualaf. Bukan kamu aja yang mualaf, saya mualaf, Theodore mualaf. Banyak orang mualaf di sini, ya. Oke, lanjut Umi. Baik, jadi Umi menjawab dari Islam juga dari literasi ya. Jadi 25 Desember sekali lagi itu adalah hari festival Saturnalis ya kalau di dalam literasi. Hari festival Saturnalis itu adalah hari perayaan Dewa Matahari. Jadi kalau kita lihat di dalam Bible tidak ada Yesus dikatakan lahir 25 Desember. Pada saat malaikat, ya sekali lagi Umi ulangi, pada saat malaikat turun menjumpai para gembala yang sedang menggembalakan dombanya, ternaknya di malam hari, itu sudah sangat jelas bukan bulan Desember. Karena pertama bulan Desember itu ada aturan pemerintahan di Yahudi sana
Itu untuk tidak menggembalakan, larangan tidak menggembalakan kambingnya itu kambingnya, dombanya. Domba-domba itu dimasukkan ke dalam gua dan dihangatkan. Ya, jadi sudah jelas festival 25 Desember itu bukan tepatnya hari kelahiran Yesus. Nah, kalau kita merujuk kepada kalender Yahudi, ya, Yesus itu lahir di bulan Tisri. 14 Nisan bulan Tisri. Artinya sekitar antara bulan April sampai dengan bulan November, seperti itu. Ya, di mana sebelum masuk curah hujan yang sangat tinggi. Apalagi pada saat Maria sedang mengandung Yesus itu pada saat sensus penduduk bumi besar-besaran, ya. Kaisar Agustinus pada saat itu mengadakan sensus, dan itu bukan di bulan Desember, ya, tetapi di bulan Agustus. Nah, jadi perkiraan 14 Tisri di tahun 14 Nisan di bulan Tisri itu ya antara April sampai dengan November. Lebih tepatnya kurang lebih ya kalau kita lihat dari sensus penduduk bumi itu di bulan Agustus, ya lebih tepatnya antara bulan Agustus atau September, seperti itu. Oke. Umi itu tadi jawab sama si Bang Joel tuh dari tadi diem. Cari Wawan Bang Joel. Mana Bang Joel? Nggak bisa, nggak. Oh ya, Yang silakan Bang ditanggapi. Ya, terima kasih buat penjelasan dari tadi saya simak, dan saya tidak bisa bicara karena saya tahu aturan cara bicara. Tidak mungkin saya membantah-bantah orang dalam pembicaraan yang sedang lancar, dan wajar kita harus mendengarkan dan kita menambah pengetahuan yang kita tahu. Jadi saya diam bukan berarti saya hanya diam jadi hanya ada di situ terus, padahal saya pengen tanya sesuatu, tapi semuanya serba bicara. Misalnya Ibu Umi menjelaskan sesuatu, tidak mungkin saya langsung bertanya, tunggu dulu selesainya baru saya bisa bertanya. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Tadi saya dengar dari sejarah waktu orang-orang Yahudi mengenai Yesus, ya, waktu Yesus lahir. Kok orang-orang Yahudi tidak terima tentang keturunan Raja Daud, ya, keturunan Raja Daud sebagai Mesias, seperti itu. Dan ini kalau kita lihat dari sejarahnya memang betul bahwa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Karena kenapa? Pada endingnya awalnya ada beberapa orang Yahudi yang mengikuti ajarannya karena mengagumkan semua apa yang disampaikan Yesus, apa yang disampaikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu sudah terdeteksi dari awal kelahirannya Yesus, ya. Nah, dari awal kelahiran Yesus itu dikandung oleh Roh, dan pengajarannya juga sangat menyentuh setiap hati orang ketika orang-orang Yahudi mulai kagum, dan itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan sabda atau hukum Taurat, atau menyampaikan firman Tuhan itu di usia 33 tahun. Karena menurut peraturan Yahudi 33 tahun Yesus mati, kan? 30 tahun. Ya, selama 30 tahun Yesus itu kan mengajarkan tentang kebenaran. Mengajarnya 3 tahun. Jadi Yesus diurapi sebagai Mesias itu di usia 30 tahun, dan disalib di usia 33 tahun. Jadi 3 tahun masa pengajarannya. Iya. Nah, terbukti banyak orang-orang Yahudi ketika mengagumkan penyampaian Yesus itu kebenaran, dan itu ada beberapa hal yang memang mereka tidak diterima, ya, tidak diterima. Contohnya ketika seperti melanggar hukum Taurat. Contohnya pada hari Minggu Yesus memperbolehkan muridnya untuk
memetik pohon atau mengambil Sabat buah. Sabtu, Bang, bukan Minggu, Sabtu, Sabat. Ya, pada hari Syabat ya, pada hari Syabat Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, padahal hukum Taurat melarang hal itu. Nah, hukum Taurat itu tidak boleh melakukan sesuatu apapun di hari Syabat. Tapi Yesus ketika dia melihat orang yang sakit disembuhkan, dan itu suatu hal yang melanggar dalam hukum Taurat. Akhirnya pada saat Yesus disalib, dan dari situ orang-orang Yahudi, wah ini bukan Mesias, yang seharusnya Mesias yang kami agungkan, yang seharusnya Mesias yang kami sanjung adalah Mesias yang dapat memusnahkan semua musuh-musuh. Itu kan dari asumsi orang-orang Yahudi, dan mereka awalnya mengikuti Tuhan ketika melakukan mujizat, ketika dia lahir dalam roh, ketika dia mengajarkan kebenaran-kebenaran yang mengarahkan orang untuk hidup dalam jalan yang benar ya. Nah, ketika Yesus disalibkan, mereka mulai tidak terima, dan itu bahkan bukan hanya orang Yahudi, pengikut-pengikutnya pun bubar. Kenapa? Anggapan mereka, dan bahkan mereka mengatakan, wah, ada suatu kekecewaan dalam diri mereka dari awal dia mengikuti Yesus sampai dia disalibkan, tapi mereka tidak sadar bahwa ini sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia akan menderita karena perbuatan-perbuatan manusia yang berdosa. Nah, sudah dinubuatkan. Nah, ketika dia disalibkan lalu mati, kata mati tadi saya dengar juga bahwa dia itu bukan mati tetapi tidur. Oke, kita akui hal itu. Tapi kenyataannya dalam hal wafat, yang tadi wafat itu artinya tidur, dalam pandangan saya wafat itu adalah kematian ya, dan kematian itu perhentian, dalam artinya perhentian sementara, dan dia dibuktikan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, dan itu tidak langsung naik ke surga. Dia masih memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada 700 orang pengikutnya, dan hari yang ke-40 baru dia naik ke surga. Naik ke surga sebenarnya ya kita tahu bahwa surga itu dalam pandangan orang Kristen itu di atas. Ya, wajar kalau dikatakan dia ya di atas genteng. Ya, di atas yang tidak terhingga. Kalau di bawah tidak mungkin seperti itu. Di bawah itu alam maut. Di bawah seperti itu. Mana di bawah itu tanah kamu. Oke, cara pandang saya seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaannya, ketika Isa Al-Masih atau yang disebut Yesus, kita mengakui sama-sama ya bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Umi bahwa Yesus dengan Isa Al-Masih itu ditarik dengan benang merahnya itu sama ya, tarik benang merahnya sama, dan itu berasal dari semua sebenarnya menceritakan tentang keturunan-keturunan dari Ibrahim. Dan jelas kalau yang Ibu Umi jelaskan tadi di Matius itu bahwa menjelaskan keturunan, memang Matius ini menulis tentang keturunan Daud ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, di ayat yang ke-16 itu ayatnya yang ke-15 lah seperti itu. Saya mau mulai baca di ayat yang ke-15 itu menjelaskan Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Tidak disebut Maria memperanakan
Yesus. Pak Ya. Bang Joel, Tapi kita disebut mau diskusi, jadi jangan panjang-panjang, udah ya. Oke, terima kasih. Kita Baik. mau biar dibantah sama Umi. Oke. Tadi Bentar. Bang Jul, Tadi yang nanya Bang Jul Umbu ya. ya. Jadi tadi Bang Jul membawa diksi bahwa Yesus dianggap melakukan pelanggaran Syabat, di mana di dalam hukum Sabat harus dikuduskanlah hari Sabat, tetapi Yesus pada hari Syabat, Yesus berjalan-jalan dengan ke-12 muridnya dan memetik bulir gandum di ladang orang. Artinya di situ kalau dikonotasikan dengan di ladang orang tanpa dia berbicara, itu memetik properti orang, dan ini dianggap sebagai pelanggaran hari Sabat. Padahal Yesus sendiri bukan seperti itu, ya. Jadi pada saat Yesus melakukan pengobatan pada hari Sabat, itu dianggap melakukan apa namanya, membatalkan hukum Sabat. Tidak. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama bumi belum lenyap, langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya sebelum kiamat terjadi, hukum Taurat itu tidak akan pernah dihilangkan, apalagi yang sengaja menghilangkannya Yesus. Tidak seperti itu. Yesus tidak mengubah hukum Taurat. Yesus pelaku hukum Taurat. Ya, seperti itu. Jadi pada saat Yesus melakukan pengobatan tepat di hari Sabat, bukan artinya Yesus meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, tidak. Seperti itu ya. Terus tadi katanya setelah Yesus bangkit, Yesus tidak bangkit, tapi Yesus dibangkitkan. Adanya di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Jadi Yesus tidak bangkit sendiri, apalagi dikatakan di hari ketiga. Ya. Nah, ini sebetulnya pada saat Abang mengatakan bahwa Yesus bangkit di hari ketiga, ini akan menggugurkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Karena nubuatannya tidak terpenuhi. Ada di dalam nubuatan itu, ada di dalam Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ya, di mana di sana dikatakan mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain tanda Nabi Yunus. Ayat ke-30-nya, sebab Yunus menjadi tanda untuk orang-orang. Itu host ada pisau-pisau gitu, nanti nggak boleh loh. Jangan Kak, jangan itu nanti kena ban. Keasikan. Lanjut. Jadi tentang Yesus sudah dinubuatkan bahwa Allah itu mencintai angkatan dan tidak memberikan suatu tanda apapun kecuali tanda Nabi Yunus. Begitupun anak Allah akan hidup di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, ayat ini justru ayat yang Abang tadi bahwa anak manusia akan lahir, akan bangkit di 3 hari 3 malam. Itu nubuat itu tidak tergenapi dengan orang yang mati di kayu salib, akan menunjukkan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus, karena nubuatannya tidak tergenapi. Pertama apa? Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Hidup loh ya, bukan mati. Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitupun anak manusia akan hidup di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Manusia yang mati di kayu salib mati loh. Mati, kemudian katanya di hari ketiga akan bangkit. Coba kita hitung. Ya, itu tidak menggenapi nubuatan yang sudah dikatakan oleh Allah bahwa akan diberikan tanda seperti Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Begitupun anak manusia akan hidup di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Pertama di sana ada dikatakan hidup, kedua ada di dalam rahim bumi. Di dalam rahim bumi, kalau kita tanya anak SD pun tahu bahwa di dalam rahim bumi itu akan masuk ke dalam tanah, artinya dikuburkan. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia yang mati di kayu salib? Tidak masuk ke dalam rahim bumi, tetapi diletakkan di atas batu di dalam gua. Ada dalilnya di dalam Bible. Artinya di sini menunjukkan bahwa yang mati di kayu salib itu bukanlah Yesus, tetapi yang diserupakan seperti apa yang dikatakan di dalam An-Nisa 157 bahwa Yesus itu tidak mati apalagi disalibkan.
Karena nubuatannya sendiri apa yang ada di dalam Bible, anak manusia harus hidup di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya hidup di dalam tanah, masuk ke dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tetapi manusia yang mati di kayu salib, pertama dia mati. Kemudian dia tidak masuk ke dalam rahim bumi, tetapi dibaringkan di atas batu di dalam goa. Nubuatan sudah tidak tergenapi. Kemudian 3 hari 3 malam. Benarkah 3 hari 3 malam? Yesus disalibkan hari Jumat dan dikuburkan sebelum datangnya petang karena akan masuk hari Syabat. Yesus dikuburkan sebelum maghrib. Ya, di dalam kemudian setelah dikuburkan di hari Jumat petang. Di hari Jumat petang, kemudian di hari Minggu pagi, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Ternyata Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Nah, ini pertanyaannya diletakkan di atas batu di dalam gua atau dikubur? Karena di dalam Bible dikatakan bahwa Minggu pagi Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, ke kuburannya. Ya. Dan mayat Yesus sudah nggak ada di situ. Artinya ini diskon tidak 3 hari 3 malam, tetapi 2 malam 1 hari, diskon 50%. Karena kalau 1 hari 1 malam 3 hari, ingat ya, 3 hari 3 malam, bukan 3 hari saja, tapi 3 hari 3 malam akan dibangkitkan. Sementara kalau kita hitung dari mulai Jumat petang sampai Minggu pagi, itu terhitungnya 2 malam 1 hari. Hari Jumat malam, kemudian hari Sabtu pagi, Sabtu malam, kemudian Minggu pagi, 2 hari 1 malam. Nubuatannya sudah gagal total lagi. Ini semakin menunjukkan bahwa yang mati di kayu salib itu bukanlah Yesus, karena nubuatannya tidak tergenapi. Seperti halnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, nanti kita cari ayatnya, tentang keraguan penyaliban ini, dan Yesus dan Paulus sendiri memastikan bahwa Yesus itu adalah hidup. Nah, seperti itu. Silakan ditanggapi, Bang. Oke, baik, terima kasih. Ini tadi juga Bentar, saya sebelum dengar menanggapi, aku mau nanya ke Bang Julumzul tadi ya. Bang Umzul sepakat ya kalau Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih juga. sepakat. Seperti yang dikatakan Bu Umi tadi. Nah, berarti kalau memang sepakat, saya mau tanya ke Bang Umbul sendiri, apakah tidak terlalu rancu atau terganggu atau berbahaya bagi Bang Jul? Karena banyak Bagi orang saya dari Kristen tidak itu kebanyakan mereka tidak sepakat. Ya, karena Nah, saya kalau tidak setiap orang punya pandangan dan itu bisa diterima tergantung dari imannya ya. Dan bagi saya ketika yang disampaikan tadi itu sangat jelas, dan sudah dari dulu saya mengakui bahwa Isa Al-Masih itu atau Yesus Kristus itu adalah yang sama, karena dilihat dari garis benangnya atau garis merahnya itu merujuk kepada orang-orang Yahudi, atau semua itu ada hal kesamaan yang disampaikan. Kalau masalah perbedaan tempat itu sejarahnya mungkin ada penyimpangankah atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Tapi garis benangnya garis merahnya yang saya dapat pahami bahwa oh iya itu sama. Begitu, Bang. Tidak masalah bagi saya. Tapi Pak Dan Umi Jul, nanti kalau akan memang Bapak menunjukkan. sepakat, Dan Bang Saudara, artinya begini, untuk membahas Yesus, artinya kami umat Islam juga, itu akan merujuk kepada surat Maryam banyakan nantinya. Begitu. Akan merujuk kepada surat Maryam atau dan kelahiran bukan Isa hanya orang Al-Masih. Kristen Begitu. saja. Nah, bagi Bapak, Seperti apakah Bapak sepakat? Karena kan Bapak posisinya Kristen nih, posisinya saat ini. Gitu. Ya, saya Kristen. Dan saya sebaliknya, pertanyaan yang Bapak Theodor sampaikan juga, ada banyak juga orang Muslim yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus itu tidak sama. Baik, nanti akan Umi jelaskan ketidaksamaannya di mana. Oke. Jadi begini, kenapa Kayak gitu umat aja Islam ya, Pak. mengatakan, ya, mengatakan, Saya rasa tidak boleh dijelaskan karena seperti yang kita katakan tadi, tergantung dari setiap orang yang menanggapi oleh hal yang sama. Tadi kan saya sudah bilang bahwa perbedaan, misalnya ada orang Kristen yang mengatakan
oh ini Isa Al-Masih dengan Yesus itu tidak sama. Itu punya pandangan dan argumen yang mungkin dia tahu. Ya, tapi Ketidaksamaannya tadi di yang sini, saya sudah Bang Jul. sampaikan bahwa saya mengakui Ketidaksamaannya, sebentar, ketidaksamaan Ya, yang silakan, disampaikan oleh umat Islam bahwa Isa dengan Yesus itu tidak sama karena Nabi Isa itu tidak pernah dituhankan sementara Yesus dituhankan. Itu loh yang membuat kita mengatakan tidak sama. Karena selalu mereka berbicara tentang Tuhan, Oke. ketuhanan begitu. Jadi sebetulnya Umi ingin Ya, memberikan siap-siap. informasi Dan ini saya sama percaya teman-teman juga. Kristen, juga teman-teman Muslim. Sebetulnya siapa sih biang kerok yang menyatakan perbedaan antara Yesus di dalam Bible dan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran? Bisa teman-teman Kristen buktikan sendiri. Siapa sih biang keroknya yang menyatakan perbedaan itu? Pertama, ya, dia adalah seorang penginjil, namanya Abdul Masih. Dialah biang kerok yang menyatakan bahwa Yesus yang ada di dalam Bible dan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran berbeda. Itu adalah seorang penginjil namanya Abdul Masih. Teman-teman boleh cari informasinya. Ini Umi kasih ininya. Silakan buka di dalam buklet penginjilan halaman kelima. Buka di dalam buklet penginjilan halaman kelima. Disitulah si Abdul Masih menjelaskan bahwa antara Yesus yang ada di dalam Bible dan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda. Jadi silakan dibuka di dalam buklet penginjilan halaman kelima. Ini adalah upaya mereka untuk membuat suatu perbedaan begitu loh. Padahal kalau kita lihat tadi Bang Jul bilang, kita tarik benang merahnya bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan tempatnya tapi tidak dijelaskan selanjutnya. Tetapi di dalam Bible tempatnya tidak disebutkan, yang ada adalah setelah proses kelahiran. Betul nggak Bang Jul? Ya, betul sejarahnya. Silakan Bang Jul. Iya. Silakan Bang Jul. Kayaknya Oke. bakal ada calon baru. Mengenai Insya Allah, saya dengar tadi mudah-mudahan. ceritanya. Heeh. Oke, kita kan dialog ya, berkomunikasi. Bukan berarti saya merindukan untuk perdebatan. Saya bukan orang yang suka berdebat sebenarnya. Betul, Nah, silakan Bang. saya senang penjelasan dari Bu Umi tadi. Ada banyak hal yang diuraikan tentang sejarah, dia tarik. Memang kalau kita tarik ke sejarah itu lebih mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Karena banyak hal pertolongan Tuhan melalui sejarah itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam setiap manusia. Ya. Orang yang belum mengerti tentang sejarah maka dangkal untuk mengerti tentang iman yang sesungguhnya. Dan saya senang tadi yang dia jelaskan itu cukup membuka wawasan bagi saya orang Kristen, dan saya sangat bersyukur mendengarkan percakapan seperti ini, karena semenjak saya mengikuti TikTok tentang dialog Kristen Islam pada merujuk tentang perdebatan, menang-menangan, seolah-olah lebih benar daripada yang lain. Tapi kalau saya lihat saling dialog antar satu, Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Masya Allah. Sudah ada itu. Di situ banyak keterangan tentang, ya salah satunya dari Filipus ya, Injil Filipus juga begitu. Iya, pernah Itu saya mungkin bacanya tambahan. sebentar. Kenapa Bang Theodor? Secrets Iya, of pernah Mary melihatnya Magdalene ya. sebentar. Ya, Pernah baca. itu aja. Iya, Mary Cuman info Magdalene. aja. Yuk. Oh iya, tadi ada juga yang terlewatkan Bang Jul, mohon maaf. Umi juga ingin membenarkan apa yang menjadi statement Bang Jul. Pada dasarnya orang-orang Yahudi dulu banyak juga yang mengimani Yesus sebagai Mesias, ya, yang mengaku Yesus sebagai Mesias, yaitu yang disebut dengan orang-orang Nasoro ini. Ya, orang-orang Nasrani ini. Mereka lah sebetulnya yang mengimani Yesus pada awalnya, betul apa yang dikatakan Bang Jul. Sampai dengan abad ke-6 itu habis semua. Para pengikut Yesus itu abad ke-6 itu habis semua. Karena sebagian ada yang kemudian bersekutu dengan kekaisaran Bizantium, dan yang sebagian lagi banyak dibunuh oleh kekaisaran Romawi ini. Para pengikut Yesus ini termasuk juga oleh Paulus. Di dalam Bible dikatakan bahwa Paulus ini adalah pembunuh jemaat-jemaat Allah. Di dalam Bible, ya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan-keinginan bapakmu itu, dia adalah pembunuh dari sejak semula. Ya.
Nah, di sini orang-orang pengikut-pengikut Yesus ini dibantai oleh Kekaisaran Bizantium, termasuk salah satunya adalah Paulus juga yang turut serta membantai jemaat-jemaat Allah. Seperti itu sampai dengan abad ke-6, Bang Theo. Abad ke-6 sisa pengikut Yesus itu hanya sekitar 7 orang. Ya, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Kahfi, ya. Seven Slayer kalau di dalam ajaran kekristenan ini dianggap sebagai cerita dongeng menjelang bobo aja. Padahal ini adalah pengikut Kristus sejati yang kemudian mereka tinggal sisa 6 orang. Mereka masih dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang Bizantium, ya, juga orang-orang Nasrani yang sudah mulai bersekutu, ya. Mereka menyatukan ajaran Nasrani ini, dia mengkolaborasikan ajaran Nasrani ini dengan ajaran Bizantium atau ajaran Kekaisaran Romawi, itu bagian Yunani. Akhirnya sampai dengan pada saat itu Nasrani ini menjadi agama resmi dari Romawi, begitu ya. Termasuk salah satunya adalah penyatuan tentang keagamaan, dan salib adalah salah satunya. Itu yang menjadi kolaborasi antara ajaran pagan Yunani dengan Nasrani yang kemudian mereka bersekutu dengan mereka. Nah, ini di abad ke-6 sisa tinggal 6 orang, Bang. 6 orang masih dikejar-kejar. Akhirnya mereka lari, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penggembala yang ditemani seekor anjingnya, dan dia juga ikut lari, bersembunyilah di gua Al-Kahfi. Inilah pengikut Yesus yang terakhir, begitu. Pengikut sejati Yesus, orang-orang Nasrani yang terakhir. Maka di dalam Al-Qur'an diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, tapi teman-teman Kristen selalu menganggap tentang Seven Slayer ini dianggap sebagai dongeng menjelang tidur saja. Padahal sebetulnya inilah pengikut Kristus yang penghabisan di abad ke-6 itu. Begitu, Bang. Silakan. Panjang, Umi. Oke, terima kasih, Kak. Boleh saya tanya lagi, Kak? Silakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, PR ya, atau teman-teman yang lain. Silakan. Oke. Kan tadi dikatakan bahwa Yesus itu menikah, toh? Bagaimana uraian Kakak atau bagaimana penguraian Kakak tentang kudus dan tidak bercela? Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dia tidak bercela dan tidak bercacat. Isa Al-Masih tidak bercela dan tidak bercacat. Bagaimana dari penafsiran Kakak atau dari pandangan Kakak itu bagaimana? Apakah itu yang tidak bercela itu adalah harus beristri yang seperti dikatakan tadi? Karena dia kata tidak berdosa itu apa uraian Kak dari pandangan Islam? Terima kasih, Kak. Baik, Yesus adalah salah satu nabi yang ulul azmi, ya, nabi yang dimuliakan. Dia suci tapi tidak maha suci. Para nabi itu maksum, ya. Para nabi itu suci tapi tidak maha suci, karena yang maha suci adalah Allah. Pada saat Yesus dikatakan suci, apakah dia tidak boleh menikah? Menikah ini ibadah, perintah daripada Allah. Makanya kenapa di dalam Matius 19 ayat 5 sampai dengan ayat 6 dan firman Allah ini. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Artinya menikah ini adalah perintah, bukan dosa. Nikah ini bukan dosa. Di dalam Bible saja Matius 19:5 Matius 19 ayat 5 dan 6, di sini Allah memerintahkan sebab laki-laki itu harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya sudah jelas Allah memerintahkan untuk menikah. Ini apakah ini akan mengurangi kekudusan seorang nabi? Tidak. Nabi melakukan perintah Allah, masa dikatakan mengurangi kekudusannya? Ya. Yesus suci dari apa? Dari dikatakan maksum tadi, bersih dari dosa. Sebetulnya bersih dari dosa bukan artinya Yesus tidak melakukan dosa, tetapi Allah akan mengampuni, membersihkan segala dosa-dosanya. Yang maha kudus itu akan mengampuni dosa-dosanya. Begitu, Bang. Silakan. Oke, dari setiap para nabi yang disebut suci itu, apakah cuma Yesus atau ada nabi lain? Itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, tadi saya katakan 25 nabi. Sebetulnya nabi ada banyak, rasul ada banyak, ya. Cuman yang disebutkan di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui ada 25. Tadi dikatakan 25 nabi itu adalah ulul azmi. Yang saya tanya itu, Kak,
selain Yesus yang dianggap suci berdasarkan apa namanya dalilnya dalam Al-Quran, apakah masih ada para nabi lain yang dianggap suci? Tolong sebutkan dalilnya, Kak. Ya Terima semua, kasih, Kak. semua nabi itu dianggap bersih daripada dosa, dianggap suci daripada dosa. Semua nabi. Makanya saya tadi katakan Ya, 25 nabi itu disebut, sebentar Bang, 25 nabi itu disebut nabi ulul azmi, itu harus benar-benar nabi yang masuk ke dalam kriteria Allah. Allah tidak mungkin mengangkat dia menjadi seorang nabi, apalagi dinaikkan lagi derajatnya menjadi seorang rasul kalau manusia itu berdosa. Begitu loh Bang. Ya, ayatnya di mana yang sering kali dikutip oleh teman-teman Kristen bahwa katanya Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat, begitu kan? Nah, ini ayatnya ini bahwa benar dikatakan di dalam Al-Qur'an Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi jangan berhenti sampai di situ karena masih ada lanjutannya bahwa dan dia adalah salah satu dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Salah satu berarti ada beberapa. Kalau dikatakan di sana salah satu berarti ada beberapa. Karena di dalam ajaran Islam semua nabi itu sama. Bahkan Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi yang lain. Kita lihat dari gelar. Allah memberikan gelarnya apa? Sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi yang lain walaupun sama-sama nabi ulul azmi, ya. Tapi Rasulullah disebut sebagai penghulu nabi. Maka di sana diberikan gelar sallallahu alaihi wasallam dibanding, tapi kalau nabi-nabi yang lain disebut sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma tanya tadi, kan ada di dalam dalil Al-Quran itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak bercela dan tidak disentuh oleh dosa. Apakah Di ayat ada apa? nabi Di ayat lain lagi apa? Di ayat apa? Di ayat apa? Abang menyatakan bahasa Isa Al-Masih itu disucikan dan tidak disentuh dari dosa di ayat apa? Coba. Supaya kita ini bahas ayatnya. Coba kayaknya saya pernah dengar bahwa pernah Jelas, lihat kan? apa? Saya lupa ayatnya, Kak, karena Ini kan yang disebut mana? bahwa dikatakan tidak bercela dan tidak disentuh oleh dosa. Saya Bentar ya. pernah apa namanya? Iya, tidak disentuh oleh dosa dan tidak bercela. Tolong atau tidak disentuh oleh dosa lah, coba searching di Google, Kak, atau Bentar pasti ya. akan muncul itu. Siap. Yang pertanyaannya, apakah ada nabi lain yang seperti itu, Aduh. tidak disentuh oleh dosa, atau cuma Isa Al-Masih? Ya semua nabi. Tadi udah aku sampaikan di mana, nggak ada ayatnya, Bang. Nabi Isa nggak ada ayat itu di mana. Gini mungkin nih. Memang semua nabi tidak berdosa, tapi melakukan kesalahan ada. Seperti Nabi Yusuf melakukan kesalahan, gitu. Ada ayat yang saya pernah baca bahwa Alif ada Nabi nggak, Isa Kak Alif? itu tidak disentuh Ustaz oleh Alif, dosa. Ustaz Alif, silakan Ustaz. Mungkin ini maksud Bapak ini ya. Contoh Nabi Isa, keistimewaan beserta ibunya itu dalam kelahirannya pun tidak disentuh oleh setan itu. Oh, tidak tentang dicubit kelahiran oleh Nabi setan. Isa itu, Pak. Oleh dosa. Tidak disentuh oleh dosa. Ya Mana kalau para ada nabi ayat semua maksum, terpelihara, masuk, terjaga. Mm-mm. Nah, mungkin yang di ayat Al-Qur'annya contoh akan memberikan istilahnya gulaman zakia, seorang laki-laki yang bersih gitu. Ya bersih dari dosa ketika dikabarkan bahwa dia itu akan mengandung. Ya itu Yang di tentang Ali proses Imran itu. ini ayat tentang kelahiran Yesus Nabi Isa itu, Bang. Ya ayatnya tadi sudah disampaikan bahwa semua nabi itu maksum, bersih daripada dosa, begitu. Jadi bukan hanya Nabi Isa saja yang disebut nabi yang maksum, itu bukan Nabi Isa saja. Nabi Muhammad apalagi dikatakan beliau adalah walaupun nabi penutup tapi beliau disebut dengan penghulu para nabi. Dan satu-satunya nabi kekasih Allah hanya Nabi Muhammad. Semua kekasih Allah, Bunda. Kekasih Allah yang kalau saling memuji ya Nabi Muhammad sama Allah. Saling Kalau sholat. kekasih Allah itu nama sebutan bagi Muhammad itu disebut Habibullah, artinya kekasih Allah. Kenapa? Oke, nanti saya coba searching ya apa. Boleh saya coba searching apa namanya Silakan. tentang Isa itu tidak disentuh oleh dosa?
Silakan, Boleh? silakan. Baik. Silakan. Lihat Google, silakan, silakan. Nanti Kang Alif yang menjelaskan. Google. Jadi sebelum Kang Jul mencari Pak Jul, aku mau agak sedikit ini sama Kang Alif tadi, agak tersentil. Ada sentilan dikit atau gimana ya? Soalnya gini, Kang Alif mengatakan ini Theodor mualaf atau bagaimana? Oh, dia Kayak baru nggak tahu mualaf. aja sih cara diskusi gimana. Kirain tadi orang itu lagi tertarik Islam, makanya aku nanya, Bang Theodor ini kan baru mualaf. Kang Alif lagi kurang Iya. akuat. Tau nggak? Makanya aku bilang, bahkan tadi sore aja aku udah DM dia, Kang Alif minta nomor WA-nya dong. Kampret. Coba Bang Tenore bilang gini, Kang Ali minta nomor rekening dong, pasti langsung dibales. Iya. Padahal udah dijelasin Kang Caranya Alif udah minta nomor rampung, handphone ya. gitu kan. Dari ini di sini nggak jauh dari 400 meter. Loh, kok pada nanya Jadi lagi. kalau nomornya, tapi coba nomor rekening pasti langsung dijawab. Apalagi DM aku minta nomor rekening. Ya rada bingung aja sih tadi, padahal kemarin udah WA. Sih, liatin aku udah berapa sekarang. Kurang berapa lagi nih? 957. Oh iya, selagi teman-teman kalau akun blokir permanen 2 dan di follow micanku ya, di follow ya. Permanen. Sudah. Ya, semua yang ada di Komal ini tolong di follow ya. Nah ini yang saya di follow blok ini, saya takutnya kena peringatan. Pas saya jadi ke Makassar, saya nggak bisa live kalau kena peringatan. Jadi tolong di follow itu blokir permanen 2 itu di follow. Tanggal 15-16 Juli ya, nggak jadi besok. 15-16 Juli ke Makassar. Teman-teman ini 127, aku 50 lagi nih, 50 lagi dong bantu. 50 lagi ini follower aku. Sudah Supaya Bunda. bisa live. Udah. Kayak nggak